Serangan drone Hizbullah di kota Binyamina, Israel pada Minggu 13 Oktober 2024 menewaskan 4 tentara di sebuah pangkalan militer. Laporan dari Sky News menyebutkan serangan tersebut menyebabkan 61 orang terluka. Serangan tersebut terjadi setelah Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan sistem rudal canggih dan pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Pasukan Israel atau IDF saat ini tengah memperluas serangannya di Lebanon, menghadapi Hizbullah di perbatasan. Dikutip dari Kompas.com, serangan terhadap pangkalan militer di Binyamina menjadi yang paling mematikan sejak September 2024. Hizbullah menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan udara Israel sebelumnya yang menewaskan 22 warga di Beirut. Sementara itu, pertempuran antara Israel dan Hizbullah semakin sengit di selatan Lebanon. Bentrok sengit itu pun membuat pasukan penjaga perdamaian PBB kembali terjebak dalam garis tembak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan kesiapan negaranya untuk menghadapi berbagai skenario, termasuk perang di tengah meningkatnya ketegangan di Asia Barat. Dalam konferensi pers di Baghdad, Abbas menegaskan bahwa Iran tidak takut terhadap Israel demi perdamaian di Gaza dan Lebanon. Dikutip dari Tribun News, Abbas tiba di Irak pada Sabtu 12 Oktober 2024 sebagai bagian dari lawatan untuk menghentikan serangan Israel. Ia telah mengunjungi negara Lebanon dan Suriah untuk melakukan konsultasi dengan sekutu regional. Seiring dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein juga menekankan bahwa agresi Israel di Gaza mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Kalibaf menyatakan semua negara di Asia Barat memiliki kewajiban untuk melawan kejahatan Israel. Kalibaf menegaskan bahwa rakyat Lebanon membutuhkan dukungan dikarenakan Israel tidak mengizinkan bantuan masuk ke negara tersebut. Pertemuan itu menyoroti pentingnya kolaborasi regional untuk mengatasi konflik yang terus berlangsung di Gaza dan Lebanon. Pasukan Israel meningkatkan serangannya dengan pengerahan tank-tank untuk mengepung wilayah utara kota Gaza. Distrik Sheikh Radwan dan 3 wilayah lainnya, termasuk Beit Hanun, Jabaliyah, dan Beit Lahia, kini terisolasi dengan akses masuk diblokir oleh Israel. Dikutip dari Tribun News pada 14 Oktober 2024, sebanyak 400.000 warga Gaza Utara diperintahkan mengungsi ke selatan. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menegaskan bahwa tekanan bagi warga untuk pindah semakin meningkat. Kepala UNRWA Philip Lazzarini memperingati bahwa kebutuhan dasar di Gaza Utara hampir tidak tersedia. Kondisi tersebut semakin memperburuk pasokan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Invasi Israel juga mengancam pelaksanaan tahap kedua kampanye vaksinasi polio untuk anak-anak di Gaza. Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Israel di kota-kota perbatasan Lebanon. Militer Lebanon tersebut terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan pendudukan Israel pada Minggu 13 Oktober 2024.
Selama serangan, Hizbullah menggunakan roket dan artileri untuk menghancurkan beberapa kendaraan lapis baja musuh. Dikutip dari Al-Mayadin, lebih dari 27 tentara Israel terluka akibat konfrontasi tersebut. 6 diantaranya dipindahkan ke rumah sakit Rambam di Haifa. Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 38 operasi militer. Satu pertempuran terjadi di kota Khauzah di mana pejuang Hizbullah menghadapi pasukan infanteri Israel dan melancarkan serangan yang mematikan. Di sisi timur, Hizbullah menyergap kompi pasukan Israel yang berusaha merangsek ke kota Meis al-Jabal, menyebabkan banyak korban di pihak musuh. Hizbullah menyatakan bahwa perlawanan terhadap pendudukan Israel akan terus berlanjut. Serangan pesawat nirawak Hizbullah terhadap pangkalan militer di Israel Utara mengakibatkan 4 tentara tewas dan 7 lainnya terluka. Serangan tersebut terjadi pada Minggu 13 Oktober 2024 di dekat kota Binyamina, selatan Haifa. Meski begitu, tak ada sirine peringatan yang terdengar sebelum serangan itu terjadi. Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan kamp Brigade Golani, unit elit tentara Israel itu. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah mengungkapkan telah menembakkan rudal ke pangkalan logistik Snobar di dataran tinggi Golan. Serangan tersebut terjadi bersamaan dengan pengumuman Amerika Serikat yang akan mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Israel. Analis politik Israel, Gideon Levy, menyatakan bahwa serangan ini menunjukkan konsekuensi serius dari serangan Israel ke Lebanon. Meski sistem pertahanan udara Israel canggih, pesawat tak berawak sulit dideteksi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak korban dalam serangan tersebut. Seperti diketahui, konflik antara IDF dan Hizbullah semakin intensif setelah militan Lebanon itu mulai menembakkan roket ke wilayah utara Israel. Hizbullah berkomitmen untuk terus melawan Israel sebagai dukungan bagi rakyat Palestina. Pasukan pendudukan Israel kembali melakukan kekerasan di jalur Gaza pada Minggu 13 Oktober 2024. Militer Zionis itu membunuh 5 anak dan melukai sejumlah lainnya saat mereka bermain di lingkungan kamp pengungsian Al-Sati. Insiden tersebut menambah jumlah korban jiwa di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik bersenjata. Dikutip dari Al-Mayadin, Israel mengepung kamp pengungsian Jabalia, tempat jasad 3 martir ditemukan. 3 orang yang terluka akibat serangan udara Israel di Kamp Nusairat dibawa ke rumah sakit Al-Auda. Pengepungan terhadap rumah sakit tersebut telah berlangsung selama 9 hari dan mempersulit akses layanan medis. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan kondisi mengerikan di wilayah tersebut. Banyak jenazah dan warga sipil yang terluka terdampar di jalanan. Otoritas Israel juga memblokir pengiriman unit darah ke rumah sakit hingga memperburuk situasi kesehatan. Pasukan Israel memperluas serangannya di Gaza Utara, khususnya di kamp pengungsian Jabalia, Minggu 13 Oktober 2024. Dalam 9 hari terakhir, serangan tersebut mengakibatkan sekitar 300 orang tewas. Dikutip dari Tribun News, tank Israel bergerak menuju tepi utara kota Gaza. Sementara itu, serangan udara masih terus berlanjut. Warga setempat melaporkan adanya isolasi total dan tak ada akses keluar maupun masuk ke Jabalia, Beit Hanun, dan Beit Lahia.
Seluruh rumah sakit di wilayah utara dilaporkan tidak berfungsi dan banyak warga sipil yang terjebak di bawah reruntuhan. Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, mengecam serangan brutal ini. Ia menyebutkan aksi itu sebagai tindakan kekejaman oleh pasukan Israel. Meski fokus serangan berada di utara, wilayah lain di Gaza juga terkena dampak dengan laporan kematian terus bertambah. Sementara itu, Amerika Serikat mengirimkan sistem pertahanan rudal ke Israel, meningkatkan kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memulai putaran kedua vaksinasi polio di Gaza pada Senin 14 Oktober 2024. Dana anak-anak PBB atau UNICEF mengumumkan bahwa vaksinasi ini akan menyasar sekitar 590.000 anak di bawah usia 10 tahun. Jeda kemanusiaan telah disetujui untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. WHO dan UNICEF mendesak semua pihak untuk menghormati jeda ini agar tim vaksinasi dapat bekerja dengan aman. Sebelumnya, Gaza mencatat kasus polio pertama dalam 25 tahun pada Agustus 2024. Petugas kesehatan telah memperingati potensi wabah polio akibat krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Vaksinasi ini diharapkan dapat melindungi anak-anak di Gaza dari penyakit yang mematikan. Kementerian Kesehatan Palestina menekankan pentingnya kelanjutan gencatan senjata untuk keberhasilan kampanye vaksinasi. Warga Palestina di Jabalia, Gaza berduka atas kehilangan orang terkasih akibat pemboman Israel yang intensif. Mereka menghadapi kekurangan makanan dan krisis medis yang semakin parah. Rumah sakit kehabisan persediaan dan tim penyelamat terhambat dalam menjangkau korban di bawah reruntuhan. Menurut Muhammad Abu Halimah, situasi sangat mengkhawatirkan dan harapan semakin menipis. Dikutip dari Al-Arabiya pada 14 Oktober 2024, tentara Israel meningkatkan serangan untuk menargetkan pejuang Hamas yang berkumpul di daerah tersebut. Sebuah perintah evakuasi dikeluarkan untuk penduduk yang terjebak. Badan PBB UNRWA melaporkan penderitaan lebih lanjut bagi ratusan ribu orang. Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan menyatakan kehabisan bahan bakar dan staf medis sangat terbatas. Di tengah kesedihan, keluarga yang kehilangan saling menghibur di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.